Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Assalamualaikum. Monggo, Pak. Assalamualaikum, Pak. Monggo. Ini saya mau sedikit diskusi tentang pengambilan keputusan yang biasanya jenengan lakukan ketika menghadapi permasalahan. Jadi kalau kita lihat permasalahan itu kan ada yang mungkin ada permasalahan itu yang sama-sama benar. Kalau mengambil A benar, mengambil B juga benar, ada juga yang mengambil A itu benar, mengambil B salah. Jadi mungkin lebih mudah untuk mengaplikasikan. Terus menurut jenengan kira-kira bagaimana jenengan itu mengidentifikasi permasalahan itu yang termasuk dalam dilema etika atau dilema moral? Jadi kalau sebenarnya di dilema etika itu kan kita nggak bisa menentukan pilihan yang mana sebenarnya. Jadi misalkan salah satunya itu dua-duanya memang benar, tapi kita harus mengambil salah satu sikap untuk mengambil keputusan itu. Nah, kemudian untuk yang ketika moral kan berarti kita sudah tahu bahwa pilihan satunya benar, satunya salah. Nah itu lebih mudah untuk mengambil keputusannya. Nah, terus dalam menjalankan pengambilan keputusan itu kira-kira bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah ini, terutama dalam kasus-kasus yang sama-sama benar dilema etika tadi. Nah, pada waktu ketika ada kasus dilema etika, berarti kita nggak bisa otomatis nggak bisa sendiri. Kita harus melibatkan beberapa pihak. Contohnya karena kita mempunyai struktural misalkan terkait dengan kesiswaan, nah, berarti kita memanfaatkan pakar kesiswaan sama guru BK. Nah, itu kita bisa diskusi, kemudian kita bisa memutuskan mana yang lebih kita pilih. Tentu saja dua-duanya mempunyai resiko, ya Pak. Pasti punya resiko. Kita pertimbangkan mana resiko yang lebih kecil yang bisa kita ambil. Menurut saya seperti itu. Nah, itu melibatkan berbagai pihak kan? Iya, betul. Untuk langkah-langkahnya, untuk menentukan mana yang paling baik di antara dua pilihan itu. Nah, jadi kita bagi tugas saja. Misalkan pakar kesiswaan mengidentifikasi dari sisi A, kemudian yang guru BK mengidentifikasi dari sisi B. Nah, nanti kita temukan mana hal-hal yang lebih resikonya, lebih kecil resikonya, atau resikonya mana yang lebih besar sehingga kita bisa mengambil keputusan. Nah, itu tentu saja kita nggak bisa sendiri. Kembali lagi pasti itu bersama-sama karena memang pasti pilihannya sulit. Itu memang pilihan sulit karena memang sama-sama Iya, benar. Tapi kalau memang sudah salah, benar itu lebih mudah. Terus kemudian hal apa yang kira-kira dianggap lebih efektif ketika menghadapi permasalahan yang sama-sama benar? Apakah itu peraturan, apakah nurani? Nah, itu kadang-kadang yang saling bertentangan. Peraturannya bilang A, tapi nuraninya itu kita harus melihat ke yang B. Nah, itu kira-kira seperti apa? iya. Kalau di sini kita terapkan tetap kepada peraturan. Nah, untuk yang nurani berarti kita harus pendekatan secara personal, berarti kita harus menjelaskan secara detail kenapa awal muncul peraturan ini sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif di kemudian hari setelah mengambil keputusan itu. Kira-kira apa tantangan yang dihadapi ketika mengambil keputusan bersama-sama? Nah, itu tantangan pasti muncul, Pak. Selalu. Tapi yang selalu muncul adalah ketidakterimaan pihak yang pasti apa setiap yang kita pilih pasti ada resikonya, kan seperti itu, Pak. Nah, ketika resiko itu sudah diminimalisir dari awal tadi karena kita semua sudah bersepakat, kepala sekolah, wakil kesiswaan kalau itu berhubungan dengan siswa sama guru BK, nah sehingga kita bisa memberikan alasan-alasan yang secara moral itu tadi, secara individu tadi yang tidak bisa menerima, kita harus jelaskan kenapa
peraturan itu muncul sehingga bisa berdampak pada siswa tersebut atau pada anak tersebut. Ya. Apakah ketika ada permasalahan itu langsung ditangani? Apakah ada jadwal tertentu untuk sidang bersama dewan guru kemudian diambil keputusan? Itu seperti apa kalau di sini? Kalau di sini biasanya langsung diambil penanganan. Nah, pada saat itu kita bisa langsung mengumpulkan karena sebagian besar guru sudah ada di sekolah ini kan tidak keluar sekolah karena tuntutan jam pembelajarannya juga sudah ada di sekolah. Nah, seperti yang di SKPBM dan lain sebagainya itu, sehingga kita lebih mudah koordinasinya, tidak menunggu pada waktu jadwal-jadwal tertentu. Kalaupun terjadi, kalau kita jadwalkan pada jadwal-jadwal tertentu, mungkin itu hanya langsung kepada evaluasi supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Nah, ada nggak di sini seseorang atau faktor-faktor yang selama ini untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan itu? Misalkan ada rujukan tertentu seseorang itu yang bisa dimintai semacam nasihat, nah, pendapat seperti itu, kira-kira ada apa tidak di sini? Iya, biasanya ada karena kita kan dalam lingkup yayasan kita pasti punya pimpinan yayasan sama pembina yayasan. Nah, itu kita koordinasikan sehingga nasihat-nasihat itu karena kita perlu pengalaman yang lebih banyak dari orang-orang yang lebih senior dan lain sebagainya. Kita bisa juga sharing kalau memang keterkaitannya seperti itu, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah beliau-beliau lakukan sehingga kita tidak berjalan sesuai tidak berjalan dengan kemauan kita sendiri, tapi berdasarkan sudah berasal dari nasihat, sudah berasal dari musyawarah kita bersama sehingga meminimalisir resiko dari pengambilan keputusan itu tadi. Karena dua-duanya memang benar dan itu harus diambil resiko seperti itu, Pak. Ya. Satu lagi, kira-kira apa yang menjadi pembelajaran kita ketika kita menghadapi sesuatu yang sama-sama benar? Kembali lagi kita harus selalu berkomunikasi, intinya berkolaborasi dengan yang lain. Karena setiap pengambilan keputusan kalau kita berdasarkan dengan musyawarah dan lain sebagainya, sehingga resiko yang ditimbulkan itu tadi yang semuanya pasti saya kembali pasti resikonya pasti ada. Jadi kita ambil resiko yang paling kecil dari hasil musyawarah itu. Jadi beban seperti beban itu tidak terlimpahkan kepada kita saja, tapi sudah berdasarkan musyawarah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sampai ketemu. Terima kasih.